Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Semoga kalian sehat-sehat selalu dan banyak rezekinya. Amin. Nah, lihat nih guys, gila keren nih motor, ya kan? Oh, Ninja RR CBU. Wah, mantap nih. Kita intip-intip dulu, kita kepoin dulu apa aja sih yang udah dirubah, gimana sih tampilan lebih detailnya. Tapi sebelum itu, kalau kalian suka dengan video ini, silahkan like video ini dan share ke teman-teman kalian. Dan kasih komentar juga di bawah nih. Dan jangan lupa juga nih, subscribe channel ini. Dan tekan tombol loncengnya agar ada notifikasi di gadget kalian. Stay tune! Ini dia motor Ninja RR CBU tahun 2004. Kita intip dulu ya sebelum kita review lebih jauh. Gila, ini mulus banget, kinclong banget, dan spesialnya lagi adalah ini warna silver. Gokil banget nih. Kita ngobrol-ngobrol sama yang punya ya. Kita lihat apa aja sih yang dia udah ganti dan kayak apa speknya. Oke, ini dia nih yang punya nih. Mantap nih bro. Halo bro, Halo. kondisinya pas lu dapet kayak gimana tuh? Kalau pas gue dapet sih bahan ya, tapi dia utuh, cuma ya kondisinya udah kurang bagus lah ya. Jadi yang gue ganti tuh yang umumnya dia dulu. Jadi kayak misalkan body itu semua dilengkapin lagi, terus kayak kaki-kaki juga ada yang diganti semua gitu. Oh gitu. Berarti ini sekalian restorasi, sekalian juga modif nih ya. Iya, Kita lihat dulu nih bagian depannya nih. Kalau yang depan ya ini kayak windshield gini beli baru, terus body diremajain lagi lah warnanya. Terus kalau di velg ini ada velg ya pakai tadinya pakai RCB, terus ganti jadi Virosi yang palangnya kayak ini, kayak apa namanya, Daichi. Terus ada disc brake-nya ganti yang lebih gede ya, 320 ukurannya, tapi kaliper masih standar. Bundija apa aja nih yang udah diganti? Ini masih standar, yang diganti cuma stang aja. Stang jadi stang jepit yang lebih nunduk ya. Kalau sisanya semua masih standar, speedo masih standar, master rem masih standar. Ini semua ini aja hand gripnya pakai merek Puig yang G3. Mantep nih. Udah. Terus untuk stabilizernya? Stabilizernya, oh ini stabilizer sebenarnya punya KZ ya, karena kan kalau yang ori kan panjang banget. Biar ganti lebih manis aja, sesuai sama cockpitnya gitu. Wah mantap nih. Oke. Ini mesin kayaknya udah ada corong-corong nih. Tapi Iya. ntar kita bahas tuh. Kayaknya bakal pada penasaran tuh. Wah gila nih speknya nih. Ntar aja kita bahas lah pokoknya. Kita lihat tampilannya dulu nih. Kemudian gue lihat di sini ada underbone-nya udah diganti nih. Kalau yang ini merek RC3, tapi yang belum ada adjustable-nya. Jadi udah model fix gini. Terus apa lagi ya? Ya knalpot. Nah ini knalpot kayaknya lumayan. Ini rare nih. Wah itu dia gue bilang nih. Ini spesial banget nih. Kalau knalpot ininya chambernya tuh custom, disesuaikan sama spek mesin. Kalau silencer ini gue pakai merek Yasuni. Ya lumayan rare lah ya. Lumayan rare lah. Mantap nih. Per 2 takan gitu. Oke nih, ini banyak dicari orang nih, gue denger juga ya. Yoi. Mantap. Kemudian kita geser lagi ke bagian kaki-kaki belakang nih. Kaki belakang. Belakang cuma ganti selangnya doang sih. Ini pakai KTC. Terus ini masih standar, di standar. Velgnya Virosi. Terus bannya itu pakai Pirelli Diablo Rosso Corsa 2. Wah mantap. Ukurannya biasanya pada nanya nih, Om, speknya bannya apa sih ukurannya? Ini 110/70. Keren ya, dilihatnya manis ya. Nggak terlalu kecil banget, tapi nggak terlalu gede. Ini kayak kalau dilihat dari kayaknya soft compound nih ya. Soft compound. Iya, bannya soft compound ya. Oh, kalau zaman dulu kan ngetrennya nih ninja kayak gini buat drag race ya. Jadi bahan-bahan kecil, tapi gitu. sekarang udah mulai
beralih tren nih. Ininya pada klimis, lengkap gitu, ada behel segala macamnya, sen. Oke, sekarang Ninja klimis lah. Lebih klimis lah ya. Lengkap. Mantap nih. Shocknya ini pakai Moto One. Shock Moto One lumayan lah kalau untuk harga pelajar. Berapa nih? Kalau barunya itu sekarang sekitar 1,8. Ya kalau saya kan ya paling sekitar 1.100.000 lah, 1,1an. Kemudian gear setnya ada yang diganti nggak? Ini gear setnya udah ganti pakai merek TK, sama ini juga rantainya juga. Terus ininya speknya udah digedein, dikecilin atau standarnya dia? Ini gue pakai 1539. Gear belakangnya 39, depannya 15. Yang gua kagum adalah unitnya masih kinclong banget coy, mantep nih. Oke, nah lanjut kita bahas si mesin nih. Kayaknya radiatornya ganti tuh ya? Iya, yang ini radiatornya gue pakai Spark Thailand. Terus kalau spek mesin itu blok baru, terus semua daleman internal semua baru, cuma di porting aja, porting polis. Terus mesin bawah juga standar, cuma ganti lahar racing doang, bearing racing, FAG, terus sama karbunya 34. Oke nih, karbunya TJ34. Karbunya gue liat set, gila corongnya gua, gila gokil sih, mantap. Nah terus selain spek-spek mesin yang tadi lu sebutin, ada lagi nggak sih yang diganti-ganti? Ini paling kayak ganti pengapiannya, pakai Ninja Kiss yang AC. Ya kalau AC tuh setahu gue sih dia harusnya ngikutin dari putaran mesin gitu doang sih yang setahu gue. Oke. Terus sama coil tuh gue pakai YZ sama. Jadi pengapian AC kan satu, harusnya coil CDI jadi satu. Nah ini tetap gue bisa, jadi tetap pakai coil YZ sama CDI RC. Walaupun speknya luar biasa, tapi dia tuh perintilannya, detail-detailnya nggak ketinggalan, kayak striping tuh, terus sennya komplit semua nih. Spionnya nggak ada nih, tapi ya kalau menurut gua kalau dipakai buat jalan raya sebaiknya ada lah spion buat keselamatan kita juga kan. Tapi kalau dilihat dari secara look, kayaknya aneh ya kalau ada spionnya. Tapi balik lagi guys, kalau kalian mau pakai motor di jalan raya buat sehari-hari atau buat jalan-jalan lah, itu sebaiknya ada spionnya ya. Selebihnya sih udah oke nih. Ini buat modif restorasi habis berapa kira-kira bro? Aduh kalau habis kayaknya kemarin nggak ngitungin ya. Pokoknya yang ada di saldo keluarin gitu. Anjay. Setiap gua nge-review motor atau mobil yang udah dimodif, kenapa ya pada selalu gue nggak tahu apa aja yang udah dikeluarin, berapa aja ini berapa. Waduh, kayaknya tuh kita tuh kalau modif tuh kayak, kalau kita inget-inget tuh kayak gimana ya, perih gitu ya. Mending gak usah diinget aja lah ya. Ya mendingan udahlah, buat senang-senangan aja lah tuh. Yang penting tunggangan kita mantap, terus tampilan oke, dan kita seneng, kenapa enggak ya nggak? Sip tuh. Boleh dicoba nyalain nggak nih bro? Boleh. Nah, kita nyalain ya. Kita dengerin suaranya nih. Ini suara knalpot yang spesial. Mantap nih, gokil. Udah ngorok banget mesinnya, gila. Lu ada tips and trick nggak sih buat milih-milih motor second, khususnya untuk Ninja RR Old ini? Kalau gue sih pertama nyari mesinnya masih oke lah. Maksudnya belum, untuk dari segi bloknya tuh dia belum overboss gitu, masih orian, terus juga suaranya juga nggak kasar gitu kan. Terus sama yang penting surat-suratnya sih jangan beli yang motor-motor cuma SNK doang tuh. Nah jadi nggak enak juga kan kalau dipakai buat jalan-jalan. Terus cari yang sasisnya masih lempeng lah, nggak bekas tabrakan, kayak gitu-gitu sih standar.
Yang penting sih mesin dulu. Kayak blok mesinnya masih standar lah. Nah, itu tuh ngomongin mesin, karena memang motor ini tuh banyak banget yang pada pakai buat ya balap-balap lah, maupun liar maupun resmi ya kan, khususnya drag ya. Nah itu dia kenapa harus diperhatikan mesinnya dulu gitu kan ya bro ya. Yo. Jadi lebih baik ya yang masih standar ting-ting lah, mesinnya belum diapa-apain ya kan. Soalnya kalau udah diapa-apain juga agak rumit kita ngerapinnya lagi ya. Mending harganya agak tinggi dikit deh daripada dapat yang zong gitu. Iya betul itu menurut gua. Betul. Terus sama yang itu juga tuh perlu digarisbawahi juga tuh, gua setuju sama yang STNK only biasanya Nah, tuh banyak. orang banyak pada wah nggak apa-apa deh STNK aja lebih murah juga, jadi gue punya motornya. Waduh, daripada berurusan nantinya repot ya kan. Betul, betul. Mending yang komplit ya nggak apa-apa lah bro, ngeluarin harga lebih mahal sedikit tapi aman gitu ke depannya ya nggak. Betul. Ada pesan-pesan nggak ya? Pokoknya modifikasi dan itu ya sesuaiin budget aja lah. Ya kayak gue budgetnya segini ya udah gitu. Jadi nggak terlalu apa namanya nge-push juga gitu harus pakai part branded ya boleh, itu kan pilihan. Cuma ya sesuaikan aja lah sama budget kalian. Iya betul itu. Jadi nggak usah maksain lah ya, nggak usah maksain. Yang penting motornya sesuai selera lu, dan juga jangan terlalu merhatiin kata orang. Betul, Sering betul. banget kan tuh, Iya. anjir motor lu begini, mendingan begini. Ya lu budgetnya segitu ya kan, dan pastinya lu sukanya gayanya kayak gitu ya udah gitu kan. Motor-motor lu kan kenapa orang harus Yes. repot ya nggak? Betul. Yang penting ya nggak aneh-aneh aja lah, kayak warna-warna tabrak-tabrakan. Ya. Pokoknya yang penting motor lengkap, rapi. Udah, gitu aja sih cukup sih. Iya, kayak gini. Motornya ya begini aja, dilihat tuh walaupun secara sekilas lihat tuh oh kayak standar aja nih, tapi enak gitu dilihat tuh. Mantap nih. Oke bro, thank you bro. Sip. Info-infonya. Thank you. Thank you ya. Kapan-kapan kita main lagi kalau ada unit yang lain. Oke. Dan sekian dulu guys video gua di hari ini. Ini tentang Ninja RR Old CBU tahun 2004. Gokil banget nih. Ya tungguin lagi video-video selanjutnya dari gua. Kira-kira gua bakal nge-review apa, mobil apa atau motor apa, atau ada project dari si Cupu atau si Jeruk. Tungguin aja guys. Pastinya kalau kalian suka dengan video ini, silahkan like video ini dan share ke teman-teman kalian. Dan kasih komentar juga nih di bawah. Dan jangan lupa juga nih subscribe channel ini dan tekan tombol loncengnya agar ada notifikasi di gadget kalian. Oke, stay safe, stay healthy. Bye bye.